termasuk dan khususnya benda-benda yang dihasilkan oleh manusia. Saya ambil contoh saja misalnya mengenai pola makan kita, itu ada budayanya juga. Banyak di antara kita yang masih suka pakai jari alam, sendok alam kalau makan, ini rasanya lebih sedap. Apalagi dengan semboyan it's finger licking good. Rasanya kalau makan pakai jari-jari ini lebih sedap rasanya. Ada juga makanan tertentu yang kalau kita mau makan mesti pakai sendok. Ya, kalau hanya pakai jari saja susah. Kalau makanannya berkuah, nah itu susah. Ada makanan yang namanya seperti kalau di Jakarta mungkin namanya bubur sumsum gitu ya. Dulu waktu saya masih kecil, kalau makan makanan itu tentu mas sendoknya nggak bisa dengan jari. Sendoknya itu pakai daun. Jadi itu ditaruh di daun pisang, bubur sumsumnya, lalu sendoknya juga dari daun pisang, saudara-saudara. Ini orang kaya, saudara-saudara, karena begitu selesai makan, piringnya dengan sendoknya semua dibuang. Tetapi itu termasuk satu budaya tertentu. Semakin canggih peradaban manusia, semakin tinggi juga budayanya. Jadi kalau saudara-saudara makan di restoran-restoran, khususnya restoran yang berkelas, maka di situ diatur perabot-perabot makan kita, teratur sekali. Piringnya ditengkurepin dulu, lalu di mana letak pisau, di mana letak sendok, di mana letak garpu. Kadang-kadang sendoknya beberapa macam, garpunya beberapa macam, sampai bingung kita. Ini makan yang mana dulu? Jangan cepat-cepat makan, lihat tetangga dulu. Apa yang mereka bikin, nah itu ikuti gitu, supaya jangan dipanggil ndeso begitu ya. Ada budayanya di situ, budayanya. Itu semua termasuk budaya. Ya sendok yang dari daun itu kan hasil buatan manusia. Sendok yang ada di meja yang kita biasa makan sehari-hari itu juga buatan manusia. Dan itu semua membentuk budaya kita. Lalu kalau kita tidak ikut aturan-aturan di dalam budaya, di mana kita dibesarkan atau dalam lingkungan kita, dianggap kita tidak tahu adat. Jadi budaya-budaya yang ada di sekeliling kita itu berkaitan erat dengan adat istiadat kita. Dan kalau itu berkaitan dengan adat istiadat kita, maka itu punya sistem nilai, ada nilai-nilainya. Dan tidak jarang saudara-saudara adat istiadat budaya kita itu mix, bercampur aduk dengan kepercayaan. Sehingga oleh karena itulah saya merasa kita perlu untuk berbicara mengenai hubungan kekristenan dengan budaya. Seorang teolog bernama Richard Niebuhr telah menerbitkan satu buku yang sampai sekarang menjadi acuan, itu diterbitkan 50 tahun yang lalu. Dan di dalam bukunya yang berjudul Christ and Culture, beliau menuliskan ada 5 macam pandangan orang-orang Kristen terhadap budaya. Yang pertama yaitu Christ against culture. Nah, ini satu pandangan yang radikal bahwa semua budaya itu salah. Ini mungkin oleh karena orang-orang itu tidak memahami bahwa kita tidak bisa hidup di luar budaya. Ya, cara saudara berpakaian ini kan budaya juga. Jas. Di rumah saya nggak pakai jas, saudara. Di rumah pakai kaos oblong. Ini pakai jas. Coba kalau saya pakai kaos oblong ke sini, saudara bilang, wah ini apa yang terjadi dengan gembala kita ini? Something wrong, ya kan? Karena tidak dianggap kalau khotbah pakai kaos oblong itu nggak berbudaya, itu budaya lain. Jadi pakaian kita budaya, cara makan kita budaya. Pokoknya kita hidup dalam budaya kita. Tapi masalahnya dengan adanya globalisasi ini tidak ada satu budaya yang purely milik satu etnis tertentu. Campur aduk.
Tidak ada budaya Jawa yang 100% Jawa. Tidak ada. 100% Batak. Tidak ada. Ada suku-suku yang ikatan budayanya atau ikatan adat istiadatnya longgar sekali. Ada suku yang lain yang begitu keras mempertahankan adat istiadat dan budayanya. Bagaimanapun juga tidak ada satu suku pun yang hidup dalam satu budaya murni miliknya sendiri. Kita sudah menjadi warga dunia, tercampur satu dengan yang lain. Jadi oleh karena itu saya rasa agak sulit buat kita untuk mengambil sikap Christ against culture, bahwa kekristenan itu melawan budaya. Saya kira agak terlalu radikal. Yang lain mengatakan bahwa Christ and culture in paradox. Jadi Kristus dengan budaya itu selalu berlawanan. Tidak selalu bertentangan, tetapi pokoknya beda deh. Kehidupan Kristus dengan budaya. By the way, ada satu pertanyaan yang menggelitik. Apakah Kristus sebagai manusia hidup dalam budaya tertentu atau dia hidup di luar budaya? Sebagai manusia, dia adalah orang Yahudi. Dia hidup dalam budaya Yahudi. Karena itu kalau kita lihat gambar-gambar, pakaiannya itu pakaiannya orang Yahudi. Potongan rambutnya bukan pangki. Potongan rambutnya ya rambut orang Yahudi. Karena memang dia hidup di dalam budaya Yahudi. Dia dibesarkan dalam budaya Yahudi. Tetapi sebagai anak Allah, dia tidak hidup di dalam budaya. Karena Allah dalam pandangan yang lain, yaitu Christ above culture. Kristus itu di atas budaya manapun. Kalau Kristus ada di dalam budaya, lalu dianggap budayanya Kristus itu yang paling benar, maka semua harus rame-rame ikut budaya itu. Tetapi Kristus above culture, Kristus itu di atas budaya manapun. Pandangan yang keempat, Christ of culture, bahwa di dalam budaya-budaya itu ada unsur-unsur yang berkaitan atau ada refleksi-refleksi yang berkaitan dengan kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada unsur-unsurnya. Saya ambil contoh. Dalam budaya Tionghoa, menghormati orang tua itu amat ditekankan. Bukan hanya budaya Tionghoa saja, budaya Asia pada umumnya, anak-anak harus menghormati orang tua. Dari mana sumber perintah ini? Apakah dari budaya itu? Mungkin saja bagi orang-orang yang belum percaya Tuhan, tetapi bagi kita yang sudah percaya Tuhan Yesus, maka perintah itu bersumber dari firman Tuhan. Kita bisa katakan bahwa perintah di dalam budaya tersebut menghormati orang tua yang berada pada tataran manusia itu dinaikkan pada tataran firman Tuhan yang lebih tinggi derajatnya. Karena Tuhan Yesus mengatakan, karena firman Tuhan mengatakan, hormatilah orang tuamu dan engkau akan dipanjangkan umurmu. Di dalam perjanjian lama istilah umur panjang itu identik dengan diberkati oleh Tuhan. Umur panjang artinya diberkati oleh Tuhan. Jadi kalau anak-anak menghormati orang tua, maka mereka akan diberkati oleh Tuhan. Jadi unsur menghormati orang tua yang ada di dalam budaya itu merupakan refleksi dari kebenaran firman Tuhan, sehingga pandangan yang keempat tadi mengatakan Christ of culture. Ada unsur-unsur dalam budaya yang merefleksikan kebenaran firman Tuhan. Yang terakhir, dan ini yang dianjurkan oleh Richard Niebuhr, yaitu Christ transforms culture. Kristus mentransformasi budaya. Saya tidak mau terlalu sulit dalam bukunya Richard Niebuhr, kira-kira ada 5 pandangan seperti itu. Lalu saya mau bicara lebih lanjut. Dan kita ambil sekarang dari kitab Matius pasal yang ke-15. Matius pasal yang ke-15
Di sini kita kita membaca tentang Tuhan Yesus yang membicarakan mengenai adat istiadat dan budaya. Matius 15 ayat 1 dan 2. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita?" Adat istiadat yang mana? Yaitu bahwa mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Ini bukan dilihat dari sisi medis, tetapi dari sisi budaya. Jadi bagi orang-orang Yahudi sebelum makan memang harus mencuci tangannya lebih dahulu. Dan Tuhan menanggapi hal ini. Tetapi sebelum kita melihat tanggapan Tuhan, seperti saya katakan tadi, bahwa di dalam budaya itu ada sistem nilainya. Ada sistem nilai, ada value-nya. Ada kebenaran-kebenaran yang akhirnya berkaitan dengan iman. Hari-hari ini seperti yang saya tulis di dalam buletin kita, saya tidak bisa membayangkan hari-hari ini ada ratusan juta orang di Tiongkok yang sedang bepergian ke sana kemari. Sedang mudik. Pada waktu di Indonesia pada waktu libur panjang, kita menyaksikan beberapa juta orang yang mudik. Kalau di kota Jakarta barangkali yang mudik mungkin sekitar taruhlah 5 jutaan orang. Itu saja sudah membuat sistem transformasi kelabakan. Terlalu banyak orang yang di jalan sehingga tidak bisa terangkut semua. Banyak di antara mereka yang harus membeli tiket dan bermalam di stasiun kereta api. Dan kita tahu stasiun kereta api kita itu bersihnya kayak apa. Mereka bermalam di situ. Di Tiongkok jumlahnya bukan hanya puluhan juta, tapi ratusan juta. Bayangkan kalau seluruh penduduk Indonesia, bukan hanya kota Jakarta saja. Seluruh penduduk Indonesia melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Saya tidak bisa bayangkan, itu macet total, saudara-saudara. Karena sistem transportasi belum menunjang untuk jumlah orang sebanyak itu. Dan kalau kita lihat orang-orang yang mudik di Jawa, menaik kereta api, tidak pakai tiket. Pokoknya siapa yang masuk dalam gerbong, bisa duduk di kursi, itu punya dia. Sehingga untuk mempercepat proses dapat kursi, kadang-kadang anak-anak diteroboskan lewat jendela yang terbuka sedikit sekali, masuk ke dalam situ, cepat duduk di situ. Lalu kursinya menjadi punya orang tuanya. Kita lihat keadaannya yang sungguh amat memprihatinkan, sulit sekali. Apalagi di dalam kalau jumlahnya seperti itu. Seringkali saya berpikir, kenapa mereka mau ya? Mau bersusah payah di jalan berjam-jam, tidur di kereta api, kondisi yang bau, kotor, tidak bisa tidur dengan nyenyak, bunyi kereta api yang jelang, nggak bisa tidur dengan nyenyak, lapar, haus. Kok mau? Menderita itu semua, kenapa mau? Padahal waktu mereka sudah sampai di tempat, mereka harus istirahat dulu, kemudian mereka melakukan apa yang mereka inginkan, dan setelah itu mereka harus siap-siap kembali lagi. Hanya dalam waktu beberapa hari saja mereka harus kembali lagi ke sarang mereka masing-masing. Kok mau? Ada sesuatu yang mendorong mereka sehingga mereka merasa wajib mudik. Apalagi kalau wajib ini sudah ditingkatkan menjadi suatu ritual
yang berkaitan dengan keagamaan, berkaitan dengan keyakinan. Sehingga mudik itu menjadi suatu kegiatan yang sakral. Oleh karena sudah dikaitkan dengan kewajiban keagamaan tadi. Boleh-boleh saja, tetapi saya dalam buletin saya lebih suka menyoroti itu bahwa ini adalah wujud dari suatu kebutuhan kita untuk suatu fellowship, suatu sambung rasa untuk mencari akar-akar kita yang lama. Beberapa tahun yang lalu Huxley kalau tidak salah nama pengarang membuat sebuah buku berjudul The Roots. Di dalam buku ini ditelusuri orang-orang Afrika yang dijual menjadi budak-budak dan berlayar dikirim ke Amerika. Lalu mereka menjadi orang-orang yang berhasil di Amerika. Ditelusuri dari mana asal mereka, kampungnya di mana. Dan mereka merasa itu perlu sekali untuk melestarikan adat istiadat, budaya, garis keturunan, dan seterusnya. Tahun ini saudara-saudara kita tahu bahwa orang-orang Chinese merayakan tahun baru. Dan simbol yang setiap 12 tahun berputar sekali yaitu simbolnya naga. Naga air. Lalu para Kwamia, orang-orang paranormal itu pintar sekali menghubung-hubungkan naga air itu apa artinya, rezekinya di mana dan sebagainya, feng shui-nya di mana dan macam-macam. Itu yang tidak bisa diukur secara saintifik, secara ilmiah. Tapi orang-orang percaya juga. Naga air. Bagi beberapa banyak orang-orang Kristen, mereka tidak berani merayakan, apalagi kalau pakai tahun naga. Karena Alkitab bicara khusus mengenai naga. Beberapa tahun yang lalu ketika Charismatic Worship Service itu belum lama dimulai dan terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Ada anak-anak Tuhan itu yang disentuh hatinya, dirubah hidupnya sehingga mempunyai rasa kasih kepada Tuhan yang luar biasa. Sampai-sampai mereka kurang hati-hati sehingga mereka gampang sekali diberi pelajaran-pelajaran yang radikal. Ada seorang istri yang punya suami yang cukup berhasil di dalam karirnya, rumah besar, dan di dalam rumah itu ada banyak patung ukiran. Patung ukiran itu adalah benda seni yang begitu disayang oleh suaminya. Ketika istrinya bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, dia merasa bahwa ini patung-patung ini harus dibuang semua. Ini adalah berhala-berhala. Jadi ketika suaminya pergi keluar kota mengurus pekerjaannya, dia panggil orang, patung-patung yang dari kayu-kayu yang mahal-mahal harganya dipecah-pecah semua, dibuang semua. Lalu suaminya pulang dari tempat, dari luar kota bertanya, mana itu patung-patung kesenian itu? Istrinya mengatakan, saya sudah buang semua, saya sudah hancurkan semua. Suaminya belum lahir baru, saudara-saudara. Kita bisa bayangkan suaminya menjadi begitu marah. Untung saja istrinya tidak diceraikan. Suaminya menjadi begitu marah dan dia arahkan kemarahannya kepada Tuhan yang membuat istrinya berubah seperti itu. Dan dia bilang, saya tidak mau ke gereja lagi sampai saat ini. Ini satu contoh bagaimana kita mengambil sikap yang radikal tetapi tidak hikmat. Sehingga bukannya membuat orang jadi lebih dekat kepada Tuhan, malah orang jadi akhirnya menutup pintu hatinya kepada Tuhan.
Saya kasih contoh-contoh dulu ya, praktis, hal yang praktis supaya bisa dikait-kaitan dengan saudara, dengan situasi saudara. Oleh karena nanti pada akhirnya mengatasi atau bagaimana bisa mengatasi masalah-masalah di antara iman Kristiani kita dengan budaya kita, nampaknya harus dilihat secara situasional, kontekstual. Jadi tidak bisa secara pukul rata semua harus sama seperti itu. Ada diaken di gereja yang dulu saya gembalakan, pergi ke Jawa Tengah. Dan di Jawa Tengah itu, di kota Magelang atau di luar kota Magelang, itu ada banyak sekali penjual batu-batu, patung-patung dari batu yang biasa dipakai untuk hiasan di rumah, dekorasi di rumah, untuk ditempatkan di depan pintu gerbang sebagai penjaga, patung penjaga dan sebagainya. Dia beli dan dia taruh di depan rumah. Lalu kemudian beberapa waktu kemudian dia beritahu kepada saya bahwa, "Pastor, kalau sekarang di rumah ada yang ganggu." "Ya sudah diaken kok masih diganggu gimana?" "Iya, diganggu. Malam-malam itu tiba-tiba kami mendengar seperti lemari yang berisi piring, gelas dan sebagainya itu jatuh dengan suara yang kerompiang, habis semua pecah. Kami kaget, mungkin ada pencuri yang masuk. Kami keluar, kami periksa semua. Tetap lemarinya ada di situ, nggak ada yang pecah. Pintu kadang-kadang dibunyi, koprak. Nggak ada yang angin, nggak ada yang banting. Baiklah, kalau gitu saya ke rumah. Saya ke rumah dan saya mencari tahu. Di dalam diri kita semua ada Roh Kudus, amin. Dan kalau ada roh yang lain di sekitar kita, kita segera bisa merasakan itu, betul? Karena Roh Kudus yang di dalam kita itu akan memberitahukan kepada kita ada kehadiran roh yang lain. Karena itu saya periksa setiap kamar. Kamar tamu, kamar tidur, kamar mandi, WC, sampai kamar untuk mereka bermain dengan anak cucu di belakang, saya periksa semua. Kok nggak ada ya? Saya nggak rasa apa-apa. Saya keluar ke halaman yang cukup besar, halamannya banyak pohon di situ, nggak ada apa-apa juga. Tapi tiba-tiba saya melihat ada patung batu itu yang ditaruh di depan, kira-kira 2-3 meter dari pintu rumah. Ini patung dari mana? Oh, beberapa waktu lalu kami ke Magelang, kami baru beli, belum lama. Kemudian saya pegang patung itu. Oh, dia sembunyi di sini nih. Makhluknya sembunyi di sini. Saya bilang, saya bawa pulang nih. Kita berdoa, kita usir semua kuasa-kuasa roh yang bukan dari Tuhan. Minta supaya Tuhan melindungi rumah tangga itu. Dan saya bawa patungnya, saya beli palu yang beratnya 1 kilo, saudara-saudara. Dan saya bilang, dalam nama Yesus, kepalanya saya hancurin, hidungnya saya hancurin, matanya saya hancurin, kupingnya saya hancurin, kaki tangannya saya hancurin. Dalam nama Yesus. Lalu saya tanya lagi beberapa hari kemudian, gimana? Sudah nggak ada, Pastor? Nah ya sudah. Jadi saudara-saudara, ada yang seperti itu. Tetapi jangan salah. Jangan pikir bahwa semua patung itu ada isinya seperti itu. Kayak jemaat tadi yang merasa bahwa semua patung kayu yang ada di rumahnya itu harus dihancurkan karena itu adalah berhala. Kita harus berhikmat dalam hal ini, amin. Kalau memang ada kuasa-kuasa di dalamnya, kita harus keluarkan, kita harus buang, kita harus usir itu. Tetapi tidak semuanya. Kadang-kadang saudara-saudara, saya lihat ada anak-anak Tuhan yang merasa tidak tenang kalau pakai baju batik. Karena gambar batik itu ada macam-macam gitu. Saya tahu ada pendeta yang melarang jemaatnya pakai baju batik. Saya tidak termasuk pendeta yang seperti itu. Jadi di setiap budaya ada unsur-unsur yang seperti itu oleh karena sudah berkaitan dengan kepercayaan, ada sistem nilainya.
Dari budaya India misalnya, ada juga. Ya, ada juga. Sehingga dalam hal ini kita mulai berpikir, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Mana yang harus diwaspadai, mana yang bisa diterima. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, kembali kepada contoh naga tadi, boleh nggak orang Kristen merayakan tahun Imlek yang simbolnya naga? Kita lihat di dalam Alkitab, dalam Wahyu pasal 12. Wahyu pasal 12. Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai dengan 9, di situ dibicarakan mengenai naga. Ya, kalau kita baca istilah naga, pikiran kita ini seperti lambangnya di tahun baru Imlek itu, belum tentu, saudara-saudara. Naga yang ada di tahun baru Imlek itu matanya besar melotot gitu, lidahnya terjulur keluar, badannya bersisik. Kita nggak tahu naga yang disebut di sini. Ini sebetulnya merupakan satu nubuatan yang sudah terjadi atau suatu gambaran yang sudah terjadi yang berkaitan dengan lahirnya juru selamat. Ayat yang keempat, ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit, melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Jadi ini merujuk kepada Tuhan Yesus yang akan lahir sebagai juru selamat. Tiba-tiba anaknya itu dirampas, dibawa lari kepada Allah dan ke takhtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun. Perempuan ini bicara mengenai bangsa Israel, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya dipelihara di situ 1260 hari lamanya, 3,5 tahun. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ya dilemparkan ke bumi, bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Tidak heran kalau di bumi ini ribut terus. Haleluya. Kenapa nggak dilemparkan ke planet Venus, Mars, Merkurius dan lain-lain? Saudara-saudara, di sini kita melihat gambaran naga yang disebutkan naga besar, si ular tua disebut iblis. Dan kayaknya ini cocok juga dengan gambaran naga atau ular yang terdapat di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-1 mengatakan, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Dan kita tahu bahwa ular yang di dalam kitab Kejadian ini berbicara atau merujuk melambangkan si iblis yang menggoda manusia sehingga jatuh ke dalam godaan. So, kesimpulan sementara saat ini yaitu bahwa ular atau naga itu adalah lambang dari iblis. Karena itu semua orang-orang Kristen tidak boleh berkaitan berhubungan dengan apapun yang ada gambar naganya. Apakah benar demikian? Saya katakan tadi itu kesimpulan sementara. Karena kalau kita lihat misalnya di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-21, ketika orang-orang Israel memberontak kepada Tuhan dan kemudian Tuhan mengirim ular untuk menggigit mereka dan banyak yang mati, lalu mereka minta ampun kepada Tuhan, datang kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, lalu Tuhan mengatakan kepada Musa, Musa, buatlah ular dari tembaga. Loh, kok ular juga? Bilangan pasal 21. Tuhan katakan kepada Musa, barang siapa orang Israel yang digigit oleh ular memandang kepada ular itu, ular tembaga itu yang ditinggikan oleh Musa, maka dia akan sembuh dari gigitan racun ular itu. Ternyata ular tembaga ini dipakai sebagai objek untuk menyembuhkan orang-orang Israel. Dan ini cerita ini diangkat oleh Tuhan Yesus di dalam kitab Yohanes pasal yang ketiga.
Yohanes pasal yang ketiga. Ayat yang ke-14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dengan kata lain, Musa diminta membuat ular dari tembaga yang ditinggikan di padang pasir supaya orang Israel bisa melihat. Dan ular tembaga yang menyembuhkan orang Israel ini melambangkan Tuhan Yesus. Apakah Alkitab tidak konsisten? Bukan demikian, saudara. Alkitab tetap konsisten. Di dalam ilmu menafsirkan Alkitab, kita percaya bahwa ada unity di dalam Alkitab. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, mereka yang dipakai Tuhan untuk menulis kitab suci ada sekitar 40 orang dalam rentang waktu 1600 tahun. Sehingga mereka tidak mungkin berkolaborasi. Saya nulis yang ini ya, you nulis itu, mesti cocok loh ya. Mereka hidup dalam zaman yang berbeda-beda selama 1600 tahun. 40 orang. Terdiri dari ada petani, ada raja, dan ada macam-macam profesi. Dan mereka tidak hidup pada zaman yang sama. Tetapi berita yang disampaikan di dalam firman Tuhan ini semuanya sama. Ada kesatuan di dalam firman Tuhan. Dan itu menjadi salah satu bukti yang menguatkan dalam pelajaran ilmu tafsir Alkitab bahwa Alkitab ini diilhamkan oleh Allah sendiri. Karena itu tidak ada pertentangan di dalamnya. Nah, bagaimana tadi? Dalam Wahyu ular dilambangkan sebagai si iblis. Tetapi di dalam kitab Bilangan, dalam Yohanes, ular dilambangkan sebagai Tuhan Yesus. Bingung kita. Tak usah bingung. Saudara-saudara lihat apotik. Lambang apotik itu apa? Nah, lambangnya ular. Yang ada racunnya. Jadi apotik itu jualan racun. Oh, sorry ya, yang punya apotik sini sorry ya. Apotek itu jualan racun. Jadi racun itu disuntikan ke dalam tubuh kita supaya tubuh kita memproduksi zat yang bisa mengalahkan penyakit yang di dalam tubuh kita. Jadi yang dimasukkan dalam tubuh kita itu bukan obat yang langsung bisa mengalahkan penyakitnya. Seringkali itu adalah racun yang membangkitkan daya atau daya kekebalan dalam tubuh kita, sehingga pada gilirannya penyakit itu bisa dikalahkan oleh kekebalan yang ditimbulkan dalam diri kita. Jadi kalau begitu racun itu tidak selalu mematikan ya. Racun itu bisa berguna juga. Ya tentu tergantung dosisnya lah. Kalau saudara perlu hanya dosis 10 mg, jangan dikasih 1 liter, habis saudara-saudara. Jadi seperti saya katakan tadi, bahwa di dalam mencari hubungan di antara Kristus dengan budaya, kita harus berpegang kepada apa yang disebut dengan situational interpretation, penafsiran yang situasional. Dan artinya begini saudara-saudara, kita tidak bisa pukul rata semua mesti begini. Tidak bisa. Prinsip-prinsip dalam firman Tuhan ada, dan kita pegang prinsip-prinsip itu dalam situasi-situasi kita yang berbeda. Ini disebabkan oleh karena seperti saya katakan tadi, bahwa budaya, adat dan istiadat dan budaya kita itu begitu banyak dan saling campur satu dengan yang lain. Dan budaya itu hanya benar di tempatnya di mana dia berada. Saya ambil contoh. Kalau saudara pakai koteka di Jakarta, saudara dimasukkan di rumah sakit jiwa nanti. Tetapi di Papua itu nggak ada masalah. Saudara tidak bisa katakan kepada saudara-saudara kita di sana, kamu pakai pakaian seperti ini tidak boleh ini. Dia akan marah kepada saudara. Dia tidak merasa bersalah dengan seragam seperti itu. Tetapi jangan dipakai di tempat lain. Jadi budaya itu benar di tempatnya. Di tempat lain belum tentu benar. Karena itu menafsirkan
kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang berkaitan dengan budaya haruslah bersifat situasional, kontekstual. Tempat ini bagaimana? Ini nanti akan terlihat di dalam aplikasinya, saudara, dalam penerapannya. Tapi mari kita lanjutkan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Ayat yang ke-3 dan seterusnya. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Nah, di sini Tuhan Yesus membuat kontradiksi, pertentangan di antara perintah Allah dengan adat istiadat nenek moyang. Tidak hanya sekedar cuci tangan sebelum makan. Dan dalam ayat berikutnya, Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Ini firman Allah. Tetapi mereka telah dengan pandainya menafsir firman Allah ini, dan mereka merasa tidak salah kalau mereka melakukan seperti yang terdapat dalam ayat yang ke-5. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya dan ibunya. Kesimpulannya, dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Rupa-rupanya hubungan iman Kristiani dengan adat istiadat itu bisa menjadi begitu serius. Lalu Tuhan Yesus katakan dalam ayat 7 sampai yang ke-9, dan ini menyangkut moral kisah cerita ini. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, memberikan persembahan dan sebagainya, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saya pikir ini orang-orang Yahudi ini memang anu sekali, pinter ngeles apa namanya, menghindar gitu ya dari apa yang harus mereka lakukan. Perintah Tuhan dengan jelas bahwa mereka harus menghormati orang tua, dan dalam bentuk penghormatan kepada orang tua salah satu diantaranya yaitu memelihara, merawat, menjaga mereka di usia lanjut mereka. Tetapi kemudian ada orang Yahudi itu yang mengatakan, saya nggak perlu lagi kasih uang makan untuk orang tua saya. Kenapa? Saya sudah masukkan di kolekte. Aduh, cilaka ini. Aduh, cilaka. Saya harap saudara tidak melakukan itu ya. Ya. Menghormati orang tua itu tetap menjadi kewajiban kita. Itu bukan adat istiadat, itu firman Tuhan. Tetapi memberikan persembahan itu juga kewajiban kita. Tetapi janganlah diambilkan dari bantuan untuk orang tua. Cari dari sumber yang lain. Kira-kira begitu maksud Tuhan Yesus. Mereka ini, kan kita tahu orang Yahudi itu kan pelit. Ini contohnya, saudara. Daripada mereka rugi 2 kali ngasih untuk orang tua, lalu ngasih lagi untuk persembahan, rugi 2 kali. Mereka pakai aja untuk untuk orang tua diberikan di persembahan. Saudara tahu orang Yahudi berdoa bagaimana kalau mereka memberi persembahan? Mereka bilang begini dalam doa, Tuhan, saya akan serahkan semua uang ini kepada Tuhan. Saya akan lemparkan ke atas, yang jatuh itu bagian saya, yang gak jatuh bagian Tuhan. Ya pasti dong. Pelitnya. Tuhan Yesus katakan itu tidak boleh. Karena hal memberikan persembahan, hal memberikan bantuan untuk orang tua dan sebagainya, itu bagian dari ibadah kita. Itu harus keluar dari hati kita. Bukan hitung-hitungan dengan Tuhan.
Beberapa prinsip ini kita lihat yang bisa menjadi pegangan bagi kita di dalam menentukan hubungan iman Kristiani kita dengan budaya kita. Yang pertama, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah penguasa di atas segalanya. Amin. Baik di surga, di bumi, di bawah bumi, artinya di dalam dunia kematian pun Yesus penguasa di situ. Termasuk budaya juga. Jadi Yesus itu di atas segala aturan-aturan yang ada di dalam budaya dan adat istiadat kita. Dengan kata lain, menghormati dia, mengutamakan dia, itu merupakan prioritas bagi kita. Tetapi ini tidak berarti kita buang semua adat istiadat dan budaya kita, karena kita tidak bisa hidup di luar budaya itu. Lalu dalam Kolose pasal 2 ayat 20 dan 23, yang pertama tadi sudah saya sebutkan, Yesus adalah penguasa di atas semua adat istiadat budaya kita, yang kita perlu mengutamakan dia. Yang kedua, di dalam Kolose pasal yang kedua ayat 20 sampai dengan 23, di situ dikatakan, apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan diri pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Nasihat Paulus pasal 3 ayat 1 dan 2, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ini adalah prinsip yang kedua. Dalam pelaksanaannya, kalau kita percaya Yesus di atas semua budaya, kebenaran Kristus di atas budaya-budaya bangsa-bangsa, budaya dunia ini, kebenaran Kristus mempunyai kualitas yang lebih tinggi dari kebenaran-kebenaran budaya yang ada. Maka konsekuensinya yaitu kita harus mengutamakan dia, mengutamakan firman-Nya di dalam kehidupan Kristiani kita. Namun pada saat yang sama, saudara-saudara, tadi kita bicara mengenai Christ transforms culture. Kita harus menyadari ada unsur-unsur dalam budaya yang harus terus-menerus ditransformasi berdasarkan kebenaran di dalam Kristus. Saya ambil contoh. Tadi saya telah menyinggung bagaimana kita harus mengikuti firman Tuhan yang mengatakan hormatilah orang tuamu. Lalu di dalam bentuk penghormatan kepada orang tua, kalau seandainya kita harus membuat meja abu dan kita berdoa di depan arwah orang tua kita, nah ini sudah keliru. Ada unsur budaya menghormati orang tua, tetapi prakteknya tidak perlu sejauh itu. Prakteknya inilah yang perlu ditransformasi oleh kebenaran firman Tuhan. Saya tahu dalam beberapa keluarga mempraktekkan firman Tuhan dalam keadaan situasi yang seperti ini kadang-kadang sulit sekali. Anak-anak yang tidak mau berdoa di depan meja abu orang tua dikatakan, kamu anak puthau. Kamu anak yang tidak berbakti kepada orang tua. Kamu adalah sampah dan sebagainya, ucapan-ucapan yang menyakitkan diucapkan. Sulit bagi kita pada saat-saat seperti itu. Karena itu kita minta supaya Tuhan memberikan hikmat kepada kita, bagaimana kita menyikapi hal seperti itu. Beberapa waktu yang lalu saya diajak untuk pergi ke kuburan. Karena ada orang yang saya kenal, anggota keluarganya sudah meninggal dan mereka pergi ke kuburan, dan hari itu memang merupakan hari di mana orang-orang pergi ke kuburan, membersihkan kuburan, nyekar di kuburan dan sebagainya. Saya diajak ikut.
Aduh, karena saya bertamu di situ nggak enak juga kalau nggak ikut. Saya ikut ke situ. Tapi kemudian dalam pembicaraan selanjutnya ternyata anak Tuhan ini masih bisa mempertahankan kebenaran, kemurnian imannya. Dia datang ke kuburan, membersihkan kuburan itu, tetapi tidak berdoa di situ. Sedangkan yang lain-lain setelah mereka membersihkan kuburan itu, mereka berdoa di kuburan. Anak Tuhan ini mentransformasi adat istiadat tadi dengan kebenaran firman Tuhan. Tentu ada banyak hal yang kita hadapi dalam kehidupan ini yang sifatnya situasional, sehingga masing-masing harus berdoa kepada Tuhan, Tuhan beri saya hikmat supaya saya bisa mengatasi hal ini, tetap setia kepada Tuhan, tidak sampai menyembah kepada berhala, tidak menyembah kepada roh-roh yang lain. Saya tetap menyembah kepada Engkau satu-satunya dalam kehidupan saya. Tapi pada saat yang sama, kesaksian iman Kristiani saya tidak sampai padam oleh karena salah tingkah saya. Seperti contoh yang saya ambil tadi mengenai wanita yang menghancurkan semua benda-benda artistik kepunyaan suaminya. Minta hikmat dari Tuhan. Lalu kita perlu juga minta perlindungan dari Tuhan. Karena sesungguhnya kita tahu bahwa di dalam dunia ini selain ada Roh Kudus, selain ada Tuhan dengan yang adalah roh, kita tahu juga ada roh-roh kegelapan, roh-roh jahat. Firman Tuhan mengatakan dengan jelas, di dalam pelayanan Tuhan Yesus sendiri, dia sering sekali melakukan pelayanan pengusiran setan-setan dan dari orang-orang yang dirasuki olehnya. Jadi kita selalu harus sadar kita ada di dalam peperangan rohani. Dan betapa pandai iblis memakai unsur-unsur budaya khususnya yang berkaitan dengan animisme masuk di dalam adat istiadat budaya itu. Dan kalau kita tidak sadari kita ikut mempraktekkannya. Karena itu semua adat istiadat budaya kita harus ditransformasi dengan kebenaran firman Tuhan. That is the principle that I would like to give you. Untuk dipraktekkan bukan hanya besok waktu Imlek saja, tapi dalam budaya kita masing-masing. Saya punya teman-teman yang sekarang masih ribut, berbeda pendapat mengenai ulos. Boleh nggak pakai ulos? Diulosi. Karena ulos itu ada kaitannya dengan arwah-arwah nenek moyang. Tetapi yang lain mengatakan ini tidak dikaitkan ke situ. Jadi mereka ribut satu sama lain. Pendeta-pendeta berbeda pendapat. Jadi saudara kalau mengalami kesulitan, nggak usah bingung. Cari firman Tuhan, berdoa, Tuhan berikan saya hikmat, pewahyuan apa yang harus saya lakukan. Tapi kalau nggak dapat gimana? Ya datang aja kepada gembala saudara, kita ngomong-ngomong lah sambil minum kopi supaya lebih santai. Saya berdoa kiranya prinsip-prinsip yang saya sampaikan ini bisa dipakai dalam kehidupan kita, sehingga iman kita tetap dijaga dalam kemurnian. Tetapi pada saat yang sama dalam usaha menjaga kemurnian iman kita tidak membuat orang yang belum percaya Tuhan, orang yang masih lemah imannya menjadi jatuh tersandung. Hidup di antara kedua prinsip seperti ini memerlukan pimpinan Tuhan. Dan saya bersyukur oleh karena kita adalah orang-orang karismatik yang percaya bahwa Roh Kudus memimpin kita. Amin. Setiap hari kita bisa minta pertolongan Tuhan dalam situasi apapun. Kita berdoa supaya Tuhan akan tolong. Ada satu lagi yang lain yang saya tidak kaitkan dengan ini tidak berkaitan dengan budaya. Tapi ada satu lagi yang juga menjadi pergumulan, yaitu bolehkah kalau orang tua kita sudah tidak sehat lagi dan hidupnya hanya didukung, dibantu oleh alat-alat medis, sehingga jantungnya sebetulnya sudah berhenti berdetak, otaknya sudah berhenti berfungsi, tapi dia masih hidup karena alat-alat medis. Boleh nggak itu dicabut? Dicabut sebentar mati dia. Apakah itu berarti kita membunuh orang tua kita? Kita tidak menghormati orang tua. Nah itu kan, sudah ya.
Salahnya saudara hidup di zaman sekarang. Kalau zaman dulu nggak ada itu. Ini yang kita hadapi. Dan semakin maju peradaban manusia, semakin complicated. Tapi kita bersyukur karena kita punya firman Tuhan. Semua persoalan kita jawabannya ada dalam firman Tuhan. Kita minta Roh Kudus terangi hati saya. Engkau tahu hati saya mengasihi Tuhan, saya ingin berbuat yang terbaik untuk Tuhan, tapi saya ada dalam kebingungan ini, terangilah dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus akan menolong kita. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama, saudara-saudara. You are too serious, so I have to cut short my message. Kita mau menyanyi sebuah lagu yang mengatakan bagaikan bejana siap dibentuk. Saya mau berdoa, saya mau mengajak kita bersama-sama supaya pada hari-hari yang seperti sekarang ini, di mana ada banyak orang sedang merayakan Imlek, dan nanti beberapa bulan kemudian orang-orang merayakan Idul Fitri dan seterusnya dan seterusnya. Saya mengajak kita untuk minta kepada Tuhan, Tuhan jadikan saya saksi-Mu, supaya sementara mereka merayakan ini, saya bisa menyeberangkan kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka juga mau percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Haleluya. Bentuklah kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan Tuhan dalam rumah-Mu. Haleluya. Pakailah sesuai rencana. Ku mau seperti-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Allah. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Ku mau seperti-Mu Yesus. Haleluya. Dalam surga kami berterima kasih untuk firman-Mu yang mengajar kepada kami bagaimana kami harus menjalani kehidupan ini. Di tengah-tengah adat istiadat budaya yang ada di sekeliling kami, di mana kami dibesarkan, yang seringkali tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bahkan seringkali berlawanan dengan firman Tuhan. Kami memerlukan hikmat pimpinan dari Tuhan sendiri. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu, untuk anak-anak-Mu, untuk gereja-Mu di tempat ini, agar Engkau memberikan hikmat surgawi kepada mereka. Karena Engkau melihat hati mereka yang ingin melakukan segala perkara untuk kemuliaan Tuhan. Engkau lindungi, Engkau jaga mereka dari mengambil keputusan-keputusan yang salah. Sebaliknya Engkau memberkati setiap keputusan mereka, mengarahkannya untuk kemuliaan nama-Mu. Lalu Engkau akan memberkati kehidupan mereka. Bapa, jadikanlah kami berkat bagi orang-orang lain, supaya Tuhan selalu ditinggikan, dimuliakan, disembah,
di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan setiap anak-Mu dalam tangan Tuhan. Apa yang mereka kerjakan, adik-adik kami, anak-anak kami yang masih kuliah, apa yang mereka pelajari, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau punya rencana untuk setiap hidup kami, untuk setiap keluarga kami. Dan rencana-Mu itu yang terbaik bagi kami. Karena itu kami berdoa agar Engkau mengarahkan jalan hidup kami semua untuk ikut dalam rencana Tuhan. Lalu apa yang kami kerjakan sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang hidup kami akan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah setiap anak-Mu, pekerjaan mereka, usaha mereka, toko mereka, kantor mereka, perusahaan mereka, pelayanan mereka, rumah tangga mereka, studi mereka, pergaulan mereka, seluruh aspek kehidupan kami Tuhan. Pakailah untuk kemuliaan nama-Mu. Maka anugerah dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh-Nya akan memampukan saudara-saudara semua untuk menjadi terang dan garam dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat Tuhan ini, dan semua katakan amin. Tuhan berkati saudara-saudara.